Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat MIJ yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita selalu melaksanakan ajaran-ajarannya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MIJ yang dimuliakan Allah, sudahkah kita sholat? Salatlah sebelum kita disolatkan. Dua kalimat ini sering kita temukan di berbagai tempat, di musola, di dinding masjid, di sekolah, di bak truk, bahkan di media sosial yang saat ini kita sering kali kita temukan, itu pun ada dengan kalimat-kalimat motivasi sholat atau pengingat sebagai sudahkah kita sholat. Oleh karena itu, sahabat MIJ yang dirahmati Allah, zaman 4.0 ini yang bisa dikenal kita generasi milenial, yang mana setiap jam tidak lepas dari handphone, tidak lepas dari scroll media sosial, IG, WhatsApp, dan sebagainya. Sehingga kata-kata terkait dengan sholat bisa saja bisa kita lihat setiap waktunya. Ini pasti kita temukan, sehingga motivasi sholat kita selalu mendapatkan, baik di media sosial dan lain sebagainya. Sehingga kalimat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa salat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Bahkan salat adalah tiang agama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, as-salatu imaddudin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadammadin. Nabi Muhammad SAW bersabda, salat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agama. Dan ada hadis lain pun menegaskan bahwa Bunyal Islam ala khomsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun oleh 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga melakukan zakat, yang keempat melaksanakan ibadah haji, dan yang kelima berpuasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang solat, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, kerjakanlah sholat dan perintahlah manusia untuk berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran Surat Luqman ayat 17. Sahabat MIJ yang dirahmati Allah, begitulah pesan Rasulullah SAW, dan juga dikuatkan dengan firman Allah, bahwa salat itu sangatlah penting. Sehingga salat adalah tiang agama.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berusaha sekuat tenaga agar selalu mendirikan sholat dalam keadaan apapun. Makanya sampai ada pedoman untuk sholat bagi yang sakit, musafir, dan ingatlah jangan sampai melalaikan sholat apalagi sengaja meninggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sahabat MIJ yang dirahmati Allah, seseorang yang meninggalkan sholat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabnya di mata Allah. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, dalam bab Fadli Sholatil Maktubah dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal dunia, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita semua, keluarga, saudara, teman-teman, terutama para generasi milenial, yang mana jangan sampai asyik dengan pekerjaan, hobi, bahkan main HP, media sosial, bahkan buat konten YouTube ataupun TikTok, main game online, kita lupa dengan ibadah sholat, bahkan sampai meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat MIJ yang dirahmati Allah, maka pertanyaannya, bagaimana agar kita istiqomah menegakkan sholat? Senang dengan melaksanakan sholat, karena sholat menjadi tiang agama. Dan bagaimana agar tiang agama kita kokoh? Ada sebuah resep atau tips yang saya ambil dari sebuah buku, perihal hikmah waktu salat. Penulisnya adalah Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau menyodorkan bahwa rahasia agar sholat yang mungkin saja bagi generasi sekarang merasa bosan karena berulang-ulang. Setiap hari kita sholat, sehingga kita tidak menikmatinya. Lalu bagaimana tipsnya agar sholat menjadi terasa lebih nikmat, seperti bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu yang sering berulang sehingga tidak bosan? Yang pertama, usia manusia tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Maka mulai detik ini, marilah kita berpikir bahwa sholat yang akan kita laksanakan merupakan salat yang terakhir kalinya. Yang kedua, salat harus dijadikan sebagai kebutuhan rohani. Sebagaimana setiap hari manusia selalu membutuhkan asupan makanan. Pagi dengan sarapan roti, kemudian siang dengan menyantap nasi dan lauk pauknya, malam pun masih meluangkan waktu untuk kebutuhan perut kita. Artinya, secara tidak sadar maupun sadar tidak sadar, maka makan dan minum merupakan pekerjaan yang sama, namun diulang-ulang terus-menerus tanpa bosan. Nah, sholat pun demikian. Maka jiwa yang harus dipenuhi pula setiap harinya layaknya makan sebagai kebutuhan kita. Demikian juga dengan sholat. Yang ketiga, penuh dengan kesabaran. Sekali lagi, umur manusia tidaklah terlalu panjang. Namun balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ganjaran surga ketika kita di akhirat itu tidak sebanding jika diganjar dengan surganya Allah jika kita hanya melaksanakan sholat saja. Ketiga, dengan kesabaran. Sekali lagi, umur manusia tidaklah terlalu panjang. Namun balasan Allah berupa kenikmatan di akhirat tidak mengenal batas waktu. Artinya, salat hanya dilakukan beberapa tahun rasanya tidak sebanding jika diganjar dengan surga yang abadi. Namun itulah kemurahan Allah. Kemudian yang keempat, salat adalah janji Allah, sifatnya pasti. Seseorang yang memberikan upah tinggi kepada kita untuk bekerja selama seminggu saja, maka praktis pekerjaan itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Walau kemungkinan dia akan memikirnya sangat besar. Tapi jika yang berjanji adalah Allah, maka jaminan diganjar dengan surga tak perlu dilakukan lagi. Maka analoginya mendirikan sholat harus dengan giat dan bersungguh-sungguh pula. Yang kelima, agar sholat kita terasa nikmat dan merupakan kebutuhan kita adalah bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Jadi tidak pas rasanya jika seluruh waktu hidup kita digunakan untuk bekerja ataupun melaksanakan hobi yang memang sudah setiap hari kita laksanakan dan sebagainya.
tentunya ada ruang tersendiri untuk meluangkan waktu ibadah sholat, di mana untuk bekal kita di akhirat kelak. Sahabat MJ yang dirahmati Allah, rasanya jika 5 resep di atas bisa kita resapi dan kita hayati, maka salat tidak akan menjadi bosan dan menjemukan. Justru akan memunculkan gairah dan semangat yang menggebu-gebu dan menunaikannya. Maka jika salatnya berangkat atas dasar keikhlasan dan kepasrahan, tidak ada paksaan, pasti akan berimbas pada tumbuhnya perilaku yang santun dan bermartabat. Dengan demikian, tidak dibungkiri dan pasti bahwa salat akan menjadikan kita muslim yang memiliki karakter yang baik dan menjadi muslim yang memiliki tiang agama yang kokoh. Dan sekali lagi, salat juga merupakan amal pembeda antara seorang muslim dan kafir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan izinkanlah saya menyampaikan motivasi tentang sholat ini. Apalagi di bulan Ramadan, kita harus memperbanyak ibadah sholat. Terutama kita harus menjaga sholat 5 waktu. Motivasi tentang sholat di akhir kegiatan yang saya sampaikan ini, kultum ini, amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Apabila salatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mendirikan sholat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.